Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan. Saya mahasiswa tingkat akhir di STSR Revisi. Kali ini saya mau mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Visual Branding sebagai upaya meningkatkan daya promosi daerah wisata Werebo, Nusa Tenggara Timur. Perancangan ini didasari dengan hal yang saat ini terjadi gitu, karena Werebo itu masih belum banyak diketahui orang-orang, khususnya di Indonesia sendiri. Banyak yang belum menyadari keberadaan Werebo, padahal Werebo merupakan salah satu desa di Indonesia yang saat ini merupakan destinasi wisata yang bahkan sudah diakui dunia gitu. Dan tujuan dari perancangan ini adalah membuat visual branding yang tepat sebagai media promosi dan merancang media pendukung yang efektif sehingga bisa menarik para audiens untuk berkunjung ke sana gitu. Next, Werebo sendiri adalah desa yang berada di Satarlenda, Kecamatan Satarnese Barat, Kabupaten Manggarai, di Nusa Tenggara Timur. Dia terletak di ketinggian sekitar 1120 meter dari permukaan laut. Yang menarik dari Werebo sendiri adalah bentuk rumah yang di sini disebutnya dengan nama Mbaruniang, bentuk rumah yang kerucut dan atap yang ditutupi dengan daun ijuk sampai ke bawah tanah. Dan posisinya tuh tidak di antara perkampungan yang ramai, melainkan di tengah-tengah kumpulan beberapa gunung yang ada di Satarlenda. Next. Selain 7 rumah yang unik, di tengah-tengah Werebo juga terdapat susunan batu yang berbentuk lingkaran atau disebut compang, atau mereka juga biasa menyebutnya batu temu galang. Itu merupakan inti dari desa Werebo dan juga bisa digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan alam, leluhur serta Tuhan. Dan di beberapa bulan tertentu, di atas compang biasanya terjadi upacara-upacara untuk merayakan hari batu atau hari perubahannya arah angin. Dengan tereksposnya Werebo sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka beberapa pihak di sana juga membuat desain komunikasi visual yang dapat membantu para wisatawan. Tapi terdapat beberapa kelemahan. Contohnya pada gambar 2 ini, yaitu terlihat bahwa tidak adanya keselarasan bentuk desain dari font yang dipakai dan peletakan foto dan juga penggunaan layout. Kemudian dengan data itu semua, saya berkeinginan untuk membuat sebuah branding yang pas untuk Werebo gitu. Tidak hanya untuk membuat citra Werebo terlihat di seluruh Indonesia maupun dunia, tapi juga membuat nilai-nilai kebudayaan di dalam desa itu sendiri juga ikut serta gitu di dalam penyampaian ini, sehingga desain komunikasi visual yang ada di sana nanti bisa tertata dan juga tidak hanya menampilkan estetika, juga menampilkan sisi keunikan dan budaya yang ada di sana. Pengkaryaan saya bagi dalam 3 tahap, yakni logo, terus kemudian sign, dan nanti akan masuk ke dalam media promosi. Untuk logo sendiri, inspirasi terbesar saya adalah rumahnya, rumah dari Werebo yaitu Mbaruniang, dan juga yang kedua itu songket-songket dari Werebo. Songket ini merupakan kesenian yang ada di sana, yang dibuat dari zaman dahulu kala, ada oleh tangan-tangan terampil yang sampai saat ini masih tetap dibuat gitu. Dan banyak yang belum menyadari itu. Oleh karena itu saya mengambil sifat kesenian ini untuk diaplikasikan ke dalam perancangan saya. Ini merupakan logo final dari Werebo. Logo ini berbentuk segitiga yang merupakan gambaran umum Mbaruniang yang berbentuk kerucut. Selanjutnya, bentuk grafis yang dinamis, tebal dan kuat, merepresentasikan daun ijuk.
yang pada Marudi yang tadi itu dijadikan bahan untuk atap. Bentuknya yang panjang dan lurus itu divisualisasikan ke dalam bentuk tersebut, karena pada Baruniang atap yang menutupi itu berbentuk lurus ke bawah vertikal, sehingga bentuk visual ini akan mewakili itu. Kemudian pada visual lingkaran di tengah itu selain merepresentasikan compang yang persis berada di tengah Werbo, juga karena bagi masyarakat Werbo, rumah adat selain mengayomi dan melindungi penghuni rumah layaknya seorang ibu. Susunan motif di tengah logo ini menggambarkan citra kekeluargaan. Kemudian di atas logo itu terdapat susunan grafis bercabang. Kalau di Werbo-nya itu disebut ngado. Ngado ini adalah bentuk pucuk rumah di Baruniang yang biasanya dihiasi dengan tanduk kerbau. Jadi grafis ini mewakili itu. Kemudian jumlah tingkatan pada logo itu mewakili jumlah tingkat pada Baruniang juga. Terdapat 5 tingkat pada Baruniang yang masing-masing memiliki fungsi, mulai dari tempat keluarga hingga kode hekang. Kode hekang merupakan tempat suci yang dibuat untuk meletakkan persembahan kepada leluhur. Biasanya diletakkan di ujung atas Baruniang. Kemudian yang terakhir, di sisi luar logo terdapat grafis yang disusun berjumlah 7, yaitu mewakili 7 Baruniang yang ada di dalam Werbo. Jumlah 7 ini juga bukan tanpa maksud. Jumlah ini ditetapkan oleh masyarakat daerah sana sebagai simbol penghormatan terhadap 7 buah gunung yang mereka meyakini bahwa ketujuh bentangan alam tersebut berfungsi sebagai pelindung Werbo. Kemudian pada logotype saya mengambil anatomi huruf yang dimiliki oleh Made Sunflower. Tapi tidak berhenti di situ, saya juga membuat beberapa modifikasi sehingga font ini nantinya bisa sesuai dengan karakteristik desa Werbo. Kemudian lanjut, setelah logo jadi, kemudian masuk ke dalam tagline. Dalam tagline ini saya memilih pure culture. Yang pertama, kenapa saya memilih untuk dituliskan di dalam bahasa Inggris? Karena yang pertama, target audiens Werbo sendiri tidak hanya wisatawan domestik, namun juga beberapa wisatawan internasional juga sering mampir di Werbo untuk melihat keindahannya. Sehingga pesan ini saya tulis dengan bahasa universal. Kenapa pure culture? Karena menurut saya pesan pure culture juga sangat dirasa pas untuk menggambarkan daerah wisata Werbo, mulai dari keadaan desa hingga keadaan budaya yang selalu dijaga dari dulu hingga kini. Ini merupakan bentuk visual logotype bersama tagline. Kemudian ini merupakan grafik standar manual dari logo. Ini beberapa pilihan warna. Saya ada beberapa warna utama yang dipakai nanti untuk logo, dan warna kedua nanti yang dipakai untuk pattern atau hiasan-hiasan lain di luar grafis logo. Warna-warna ini bukan tanpa maksud, tapi juga mewakili visualisasi desa dan terinspirasi dari logo Kabupaten Manggarai. Kemudian masuk ke sign. Perancangan pada sign system, saya tidak jauh-jauh mengambil dari referensi sebelumnya, yakni kain tenun. Kenapa saya memakai referensi ini? Karena saya ingin menciptakan keselarasan desain pada Werbo agar kesalahan yang sekarang terjadi itu bisa diminimalisir. Beberapa sign saya rancang dengan teknik yang sama dengan tenun. Ini kira-kira penampakan sign ketika dipasang. Beberapa sign merupakan penanda, beberapa sign merupakan informasi yang nantinya akan ada dua sisi. Di sisi depan merupakan simbol dan sisi belakang berisi informasi. Nantinya dipakai untuk compang atau sign untuk Baruniang. Kemudian setelah perancangan grafis selesai, saya masuk ke dalam media promosi. Untuk menjawab masalah di awal tadi seperti kurang
tereksposnya Werbo ini, maka saya memilih beberapa jenis media promosi. Yang pertama, media cetak. Kenapa media cetak ini saya rasa masih perlu untuk zaman digital ini? Karena wisatawan Werbo tidak hanya berasal dari daerah-daerah besar yang ada di Indonesia dan mancanegara. Beberapa juga datang dari daerah-daerah timur yang dimana kondisi internetnya masih rendah, sehingga menurut saya eksistensi media cetak itu masih perlu untuk menyampaikan informasi keberadaan Werbo ini. Nah, yang kedua, saya memilih media digital, khususnya Instagram. Kenapa Instagram? Karena Instagram bisa membawa informasi ini ke ranah internasional tanpa persyaratan-persyaratan yang sulit gitu. Dengan mengunggah gambar di Instagram kemudian memberi hashtag, dengan seketika juga orang di dunia internasional akan tahu. Dan ini menurut saya penting sekali, karena untuk menarik wisatawan internasional dibutuhkan media iklan yang bisa menembus pasar internasional juga. Pada akhirnya, dengan keunikan aset wisata yang dimiliki Werbo dan kondisi saat ini yang belum diketahui dunia luas, maka perancangan ini hadir untuk membantu melestarikan dan juga membantu mengenalkan destinasi wisata Werbo ini dengan mengedepankan citra yang baik dalam berbagai media promosi. Di sisi lain, bisa membangun citra yang baik dan bernilai budaya terhadap Werbo. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Farhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.